Pada Selasa 22 September 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi kabar buruk tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pada kuartal ketiga 2020, perekonomian Indonesia kemungkinan akan minus 2,9% hingga minus 1,1%. Pertumbuhan minus ini diramal akan terus berlanjut hingga kuartal keempat 2020 nanti. Dengan kondisi ini, Indonesia berada di ambang resesi ekonomi. Oh no! Emang tahu resesi ekonomi itu apa? Resesi ekonomi dapat difahami sebagai kelesuan ekonomi atau penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi. Resesi juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana produk domestik bruto atau GDP mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal secara berturut-turut. Resesi ekonomi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami resesi ekonomi. Sebagian kita bahkan pernah merasakan langsung dampak resesi. Kapan? Yap, tahun 1998. Karena sebagian masih ingat, saya tidak akan membahas resesi ekonomi tahun 1998 di video ini. Tapi tahu nggak, sebelum 1998, Indonesia pernah juga berada dalam keadaan resesi. Kapan aja? Terus kenapa kok bisa ya terjadi resesi? Dan kira-kira apa dampaknya pada masyarakat saat itu? Nah, untuk mengetahuinya, yuk simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum. Pada periode modern, pertama kalinya Indonesia mengalami resesi ekonomi pada tahun 1930-an. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda yang dikuasai pemerintah kolonial. Resesi mulai terjadi pada tahun 1931, mengalami puncaknya pada tahun 1935 dan baru mereda sekitar tahun 1939. Karena panjangnya masa resesi, maka krisis ekonomi pada zaman tersebut diistilahkan sebagai depresi ekonomi. Nah loh, depresi ekonomi, istilah apa lagi tuh? Jadi depresi ekonomi ini adalah keadaan ekonomi yang terus memburuk dari tahun ke tahun. Kalau represi itu kan cuma sebentar. Depresi ekonomi ini rada lama dan lebih parah dibandingkan resesi. Sebenarnya depresi saat itu merupakan dampak dari krisis besar ekonomi dunia. Sejak pertengahan 1920-an, negara-negara Eropa mengalami kelebihan produksi yang membuat jatuhnya harga serta penyerapan tenaga kerja yang sangat rendah. Sementara di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi yang pesat setelah Perang Dunia Pertama malah memicu spekulasi besar-besaran di pasar saham. Orang Amerika Serikat berbondong-bondong menanamkan sahamnya di pasar modal. Mereka juga banyak mengajukan kredit di bank yang justru diperuntukkan untuk memenuhi gaya hidup mereka. Maka ketika pasar saham mengalami penurunan drastis, terjadilah kepanikan. Terus mereka menjual sahamnya tuh secara besar-besaran. Jatuhnya pasar saham Amerika Serikat menyebabkan hancurnya perbankan. Sektor industri mereka terguncang, pengangguran makin banyak. Merebaknya pengangguran menyebabkan kredit macet meningkat. Alhasil penyitaan aset melonjak. Jatuhnya bursa saham juga diikuti dengan jatuhnya standar emas internasional. Singkat kata nih, Eropa dan Amerika Serikat mengalami depresi ekonomi terparah dalam sejarahnya. Kondisi ini dikenal dengan istilah malaise. Oke, kita balik ke Hindia Belanda atau Indonesia versi sebelum merdeka. Nah, di Hindia Belanda yang saat itu perekonomiannya bertumpu pada ekspor hasil perkebunan ke negara-negara Eropa, udah pasti terkena dampak. Volume ekspor menurun drastis karena permintaan dari negara-negara Eropa yang sedang mengalami krisis juga menurun. Sebelum krisis melanda, tebu dan teh adalah primadona hasil perkebunan Hindia Belanda yang diekspor ke luar negeri. Tapi saat malaise menerpa Hindia Belanda, kedua komoditas itu jatuh karena kondisi pasar dunia sedang lesu. Pabrik gula dan pengolahan kopi terpaksa banyak yang gulung tikar. Lahan perkebunan tebu berkurang 160 hektar hanya dalam 5 tahun.
Nasib perkebunan kopi juga nggak jauh beda. Perkebunan dan industri karet belakangan juga terkena imbas depresi. Lesunya industri otomotif Amerika Serikat dan Eropa berdampak pada penurunan permintaan karet sebagai bahan baku pembuatan ban. Bagi masyarakat, dampak langsung dari depresi ini adalah pemotongan upah dan pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja di sektor perkebunan berkisar antara 300.000 hingga 400.000. Jumlah yang sangat besar ya di masa itu. Nah, setelah Indonesia merdeka, resesi ekonomi terjadi pada tahun 1960-an. Resesi disebabkan oleh penerapan ekonomi terpimpin di bawah kendali Presiden Soekarno. Sistem ekonomi terpimpin lebih mengarah pada orientasi politik penguasa. Keuangan negara terkuras untuk membiayai proyek-proyek prestis, tapi tidak ekonomis. Ini yang disebut dengan proyek mercusuar. Sebagian besar sumber pendanaan proyek mercusuar dan proyek kepentingan politik lainnya seperti pembebasan Iran Barat, Ganyang Malaysia, Ganevo, dan lain-lain berasal dari cetak uang Bank Indonesia. Sebagai alat pemerintah, Bank Indonesia diperintahkan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, peredaran uang di masyarakat meningkat pesat, tapi nilainya kian turun. Sebaliknya, harga barang justru naik. Keadaan ini disebut inflasi. Tahu nggak berapa angka inflasi pada tahun 1966? Jawabannya 635%. Hah? Gede banget ya? Buat perbandingan aja nih, angka inflasi yang dianggap wajar itu tidak melebihi 9% loh. Jadi pada masa itu, inflasi kita 70 kali lipat di atas kewajaran. Wow, seram ya? Makanya inflasi pada masa itu disebut juga dengan hiperinflasi. Inflasi sudah pasti bikin defisit anggaran alias tekor. Sejak tahun 1961, pemerintah selalu mengalami defisit anggaran yang sangat signifikan. Contohnya nih, pada tahun 1963, defisit anggaran telah menyentuh angka 50% lebih. Defisit makin melebar hingga 63,4% pada tahun 1965. Hiperinflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat terus menurun. Sebagian pegawai bahkan lebih suka apabila digaji dalam bentuk barang ketimbang uang. Iyalah karena nilai uang jadi kurang berarti pada masa itu. Punya uang tapi nggak bisa beli barang, buat apa dong? Efek resesi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh penduduk kota. Penduduk desa, terutama yang mengalami kegagalan panen, semakin terpukul dengan adanya krisis ekonomi ini. Kegagalan panen membuat mereka kehilangan pendapatan. Untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok yang mahal itu, sebagian mereka datang ke kota menjadi pengemis. Peristiwa G30 SPKI secara tidak langsung membuat masalah ekonomi semakin sengkarut. Politik makin kusut, harga-harga makin melambung, gelombang demonstrasi pun tidak terbendung. Pada akhirnya nih, krisis ekonomi ditambah krisis politik menjadi penyebab perubahan kepemimpinan nasional dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto, sekaligus menandai dimulainya rezim Orde Baru. Dari dua resesi ekonomi yang kita bahas tadi, kalian pasti tahu apa bedanya dengan resesi ekonomi sekarang. Ancaman resesi yang menghantui Indonesia saat ini berbeda dengan resesi pada masa sebelumnya, karena sumbernya bukan berasal dari sektor ekonomi atau keuangan, tapi dari situ tuh, si COVID-19. Karena masalah kesehatan sebagai faktor utama resesi ekonomi, maka pemulihan ekonomi baik di level global dan nasional sangat ditentukan bahkan tergantung kemampuan untuk mengendalikan si COVID ini. Kita sebagai masyarakat tentu harus terus-menerus menerapkan protokol kesehatan. Disiplin, dan disiplin. Kalau sudah disiplin, boleh dong tanya ke pemerintah, kapan ya Pak ditemukannya vaksin? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.